ruang lingkup industrial hygiene yang kedua, kita akan membahas mengenai rekognisi. Jadi ketika kita akan melakukan identifikasi atau penilaian resiko suatu bahaya di tempat kerja, langkah yang kedua setelah antisipasi, yaitu kita akan melakukan rekognisi. Apakah itu rekognisi? Jadi rekognisi merupakan serangkaian kegiatan untuk mengenali bahaya secara lebih detail dan komprehensif dengan suatu metode yang sistematis, sehingga dihasilkan suatu hasil yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahap ini, kita akan mengenali untuk kemudian kita identifikasi bahaya tersebut. Yang kedua, kita akan mengukur untuk mendapatkan informasi tentang konsentrasi, dosis, ukuran apabila itu partikel, jenis, kandungan, atau struktur, sifat, dan lain sebagainya. Tahapan rekognisi adalah pengukuran bahaya untuk mendapatkan informasi yang lebih detail tentang sifat dan karakteristik suatu bahaya. Namun pada tahap ini biasanya pengukurannya masih bersifat random dan belum sistematis. Tetapi pada tahap ini kita akan membuat sebuah dokumentasi atau pelaporan. Lalu apa sih tujuan dari rekognisi tersebut? Rekognisi tujuannya adalah mengetahui karakteristik suatu bahaya secara detail, meliputi sifat, kandungan, efek, tingkat keparahan, pola pajanan, dan besaran dari suatu sumber bahaya. Kemudian kita mengetahui sumber bahaya dan area yang beresiko. Dan yang terakhir kita akan mengetahui pekerja yang beresiko. Adapun beberapa metode yang dapat digunakan pada tahap rekognisi ini adalah laporan kecelakaan atau cedera, pemeriksaan kesehatan fisik, kemudian laporan dari pekerja, kemudian inspeksi. Kita dapat menggunakan form-form inspeksi. Kemudian kita dapat melakukannya dengan kajian literatur. Kemudian preliminary hazard analysis, fault tree analysis, failure mode effect, dan lain sebagainya. Secara garis besar metode itu dibagi menjadi dua dalam tahap rekognisi ini, yaitu ada metode kuantitatif dan metode kualitatif. Apabila kita memilih menggunakan metode kuantitatif, berarti dia akan menggunakan alat ukur dan menggunakan metode yang akurat. Misalnya, pengukuran bahaya benzena. Pada saat rekognisi, ketika kita akan melakukan pengukuran bahaya benzena, kita sudah pasti menggunakan alat ukur tertentu dengan metode tertentu. Metodenya bisa merefer kepada NIOSH untuk metode samplingnya. Jadi kita tidak tiba-tiba datang, kita mau ngukur nih benzena, tetapi kita tidak tahu alat ukurnya apa, ataukah kita mungkin tahu alat ukurnya apa, tetapi kita tidak tahu metodenya. Jadi ketika kita melakukan rekognisi dengan menggunakan metode kuantitatif, yang harus kita pastikan adalah kita sudah paham metode yang akan digunakan dan juga alat ukur yang akan dipakai. Yang kedua, metodenya adalah kualitatif. Kalau metode kualitatif ini sifatnya lebih sederhana, yaitu kita hanya menggunakan panca indera kita. Tujuannya adalah kita memahami tahapan flow proses. Tidak seperti metode kuantitatif sebelumnya. Kalau metode kuantitatif itu biasanya kita akan melakukan field survey, jadi survei lapangan, atau personal monitoring. Biasanya untuk bahaya-bahaya bersifat kimia, fisika, kimia seperti benzena, kemudian seperti kebisingan, kita akan melakukan field survey dan personal monitoring. Field survey tujuannya adalah kita mengetahui potensi bahaya di area kerja tersebut, dan personal monitoring adalah kita mengetahui dosis yang
pajanan yang diterima oleh pekerja. Kemudian yang terakhir, pada metode kuantitatif ini kita dapat melakukan biological monitoring atau medical screening. Jadi contohnya kita akan melakukan pemeriksaan bahaya kimia di tempat kerja. Jadi kita bisa melakukan tiga parameter yang harus kita ukur: field survey, personal monitoring, atau biological monitoring apabila kita memilih menggunakan metode kuantitatif. Lalu bagaimana kalau kita ingin menggunakan metode kualitatif? Pada metode kualitatif kita bisa menggunakan melalui walk to survey atau survei jalan sepintas. Metode ini biasanya tuh paling sering digunakan karena biasanya dia dilakukan dalam tim, kemudian relatif lebih mudah, lebih simpel seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai walk to survey. Walk to survey ini adalah metode yang paling banyak digunakan pada saat rekognisi. Dia mempunyai beberapa keuntungan dan juga ada beberapa keterbatasan. Beberapa keuntungannya antara lain adalah cepat. Kemudian lingkungan kerja dapat terobservasi secara menyeluruh. Timnya biasanya terdiri dari multidisiplin. Jadi ketika kita akan melakukan walk to survey, kita tidak bisa hanya seorang diri gitu. Biasanya pada walk to survey ini akan bersamaan dengan tim-tim dari entitas yang lain atau departemen yang lain gitu. Tujuannya apa? Agar menghasilkan banyak informasi sehingga bias yang terjadi itu kecil. Kemudian keuntungan yang selanjutnya adalah informasi dasar tentang kondisi yang ada sekarang dapat segera diketahui atau dibandingkan. Dan yang terakhir, alatnya yang digunakan cukup sederhana. Namun, dia mempunyai beberapa keterbatasan. Antara lain adalah kondisi pemeriksaan pada saat itu saja atau snapshot. Kemudian adalah pengetahuan investigator akan sangat mempengaruhi hasil identifikasi. Jadi inilah kenapa tidak disarankan ketika kita akan melakukan rekognisi itu hanya terdiri dari satu departemen atau satu entitas saja. Karena bias yang dihasilkan akan semakin tinggi. Kemudian keterbatasan yang selanjutnya adalah sistem dan prosedur kerja tidak terlalu investigasi sehingga lebih fokus pada bahaya di lingkungan kerja. Dan yang terakhir adalah bahaya yang timbul pada kondisi yang tidak normal atau bahaya yang tidak terlihat dapat terlewatkan. Dalam rekognisi ini intinya kita melihat, kemudian kita mengevaluasi, dan kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mengontrol bahaya tersebut. Beberapa hal penting dalam rekognisi adalah yang harus diperhatikan adalah jenis bahaya yang akan kita identifikasi. Ada bahaya fisik, ada bahaya kimia, dan juga bahaya biologi, ergonomi, dan juga ada psikososial. Jadi kita harus bisa mengklasifikasi bahaya apa yang akan kita periksa. Kemudian yang berikutnya harus kita perhatikan adalah cara kerja. Cara kerja biasanya identik dengan bahaya ergonomik. Jadi bagaimana postur dia, bagaimana jam kerja, durasi dia bekerja, semacam itu. Kemudian selanjutnya adalah waktu pemaparan, waktu pajanan dari sumber bahaya tersebut. Apakah lama ataukah sebentar? Jadi kita perlu mengumpulkan data-data itu terlebih dahulu. Yang keempat adalah jam dan waktu kerja. Kemudian APD yang digunakan. Yang keenam harus kita melihat adalah pengendalian yang sudah ada. Jangan lupa kita harus selalu ingat pilar-pilar pengendalian, yaitu kita ada engineering control, kemudian ada eliminasi, kemudian ada substitusi, kemudian kita ada
engineering control, kemudian ada administrasi, dan yang terakhir adalah penggunaan APD. Jadi kita harus memperhatikan itu semua. Nah, di sini adalah formulir rekognisi bahaya. Jadi ketika kita sudah melakukan sebuah rekognisi, perlu kita tulis mengenai tempatnya atau flow proses, sedang ada apa sih, aktivitas apa sih yang ada di area tersebut. Kemudian bahaya fisiknya, bahaya kimia, bahaya biologi, ergonomik, psikologi, dan kemudian penyakit akibat kerjanya, ataukah kecelakaan kerja yang dapat ditimbulkan dari bahaya tersebut. Nah ini, ketika kita melakukan rekognisi secara kuantitatif, ada beberapa alat ukur yang dapat digunakan. Nah, di sini contohnya adalah kita melakukan misalnya pengukuran bahaya kebisingan. Untuk field survey kita akan melakukan menggunakan sound level meter. Untuk personal monitoring kita menggunakan noise dosimeter. Kemudian untuk kelembapan dan temperatur, untuk field survey kita akan menggunakan thermal environmental monitor. Sementara untuk personal monitoring kita akan menggunakan personal heat monitoring. Untuk pengukuran bahaya pencahayaan misalnya, untuk field survey kita akan menggunakan light meter. Sementara untuk bahaya debu kita dapat menggunakan high volume dust sampler. Contoh alatnya seperti ini. Kemudian personal dust sampler. Untuk pengukuran bahaya radiasi dapat menggunakan surveimeter. Surveimeter ini dilakukan field survey ya. Nanti untuk poin-poin dari metode dan lain-lain itu kita akan bahas selanjutnya. Kemudian untuk personal monitoring ada film batch. Kemudian untuk gas kita bisa menggunakan gas detektor. Untuk personal monitoring kita dapat menggunakan gas tag. Kemudian untuk kecepatan angin kita dapat menggunakan anemometer. Lalu yang terakhir untuk bahaya biologi field survey kita dapat menggunakan bioaerosol sampler. Nah ini contoh-contoh dari alat-alat untuk pengukuran bahaya pada rekognisi. Nah demikian sedikit dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.